Halo semua, dalam video ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat persamaan garis linier di MATLAB dengan menggunakan struktur switch case. Sebelum kita masuk pada skrip MATLAB, mari kita bahas sedikit tentang persamaan garis linear. Persamaan garis linear atau persamaan garis lurus itu biasanya ditulis dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C, dengan M adalah gradien atau kemiringan garis, sedangkan C adalah intercept atau garis potong pada sumbu Y. Setelah menulis edit pada command window di MATLAB, maka di sini akan tampil M-file baru berupa jendela editor, di mana di sini kita bisa membuat skrip program persamaan linear. Di sini pertama-tama kita bisa menulis CLC titik koma, di mana CLC ini berfungsi untuk menghapus perintah pada command window. Kemudian clear all ini berfungsi untuk menghapus variabel pada workspace. Untuk menampilkan output pada command window, maka di sini kita menggunakan display, di mana display ini di awal dan di akhirnya dibubuhi oleh tanda kurung dan tanda petik. Nah, di dalam tanda kurung dan tanda petik ini kita bisa membuat teks ataupun variabel yang akan diinput pada command window nantinya. Nah, di sini kita bisa membuat judulnya terlebih dahulu, yaitu program persamaan linear. Kemudian tanda petik dan tutup kurung. Selanjutnya kita bisa mengcopy display di atas untuk membuat display baru atau outputan baru pada command window. Nah, selanjutnya di sini saya akan menginput data diri saya agar tahu siapa yang membuat program ini. Saya percepat sedikit. Nah, setelah itu di sini kita buat pembatas, yaitu display dalam kurung tanda petik 1 sama dengan, untuk memperjelas yang mana title dengan langkah-langkah pengerjaannya nanti. Untuk membuat langkah-langkah di sini kita harus pahami dulu soal pada persamaan garis linear tersebut. Di sini soalnya itu kita disuruh untuk menunjukkan konsep persamaan garis lurus jika yang pertama itu diketahui sebuah gradien dan sembarang titik yang melalui. Kemudian yang kedua, jika diketahui bahwa garis tersebut sejajar dengan sebuah garis tertentu. Kemudian yang terakhir itu adalah jika diketahui bahwa garis tersebut tegak lurus dengan sebuah garis tertentu. Nah, dari soal maka kita ketahui bahwa persamaan garis linier ini itu memiliki 3 situasi yang berbeda. Nah, jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan meminta pengguna untuk memilih salah satu dari 3 situasi tadi, di mana di sini kita akan menggunakan perintah display awalnya untuk meminta pengguna untuk memilih salah satu dari 3 tadi. Kemudian nanti yang terakhirnya itu kita akan menggunakan choice atau pilihan inputan untuk pengguna. Jadi di sini pengguna akan memilih salah satu dari ketiga opsi yang akan dipaparkan. Nah, di situ kita spasi agar kita tahu langkah-langkah
mana dan title-nya mana. Kemudian ini nomor 1, jika diketahui gradien dan sebuah titik sembarang. Nah, langkah selanjutnya adalah choice, di mana di sini pengguna diminta untuk menginput pilihannya. Input. Kemudian di situ masukkan pilihan Anda gitu ya. Untuk memperjelasnya kita taruh dalam kurung 1, 2, atau 3, tutup kurung sama dengan. Langkah selanjutnya adalah menginisialisasi variabel. Nah, kita tahu bahwa persamaan linier itu berbentuk Y sama dengan mx ditambah c. Nah, di mana y, mx, dan c ini merupakan variabel dari persamaan linear. Jadi, di sini kita menginisialisasi semua variabel tersebut menjadi 0. Itu untuk mencegah kesalahan jika variabel tersebut tidak diisi dengan nilai yang valid dalam ketiga opsi yang tadi disebutkan. Maka kita menginisialisasikan titik awal atau gradiennya atau interceptnya itu dengan 0. Jadi m-nya sama dengan 0, kemudian x1 sama dengan 0, kemudian y1 juga sama dengan 0, dan c itu sama dengan 0. Maka jika pengguna itu menginput selain 1, 2, dan 3 pada input pengguna, maka otomatis nilai mx, y, dan c itu adalah 0. Selanjutnya kita switch ini untuk menentukan tindakan berdasarkan pilihan pengguna di atas. Jadi di sini switch choice, di mana jika memilih 1, maka case 1 yaitu jika diketahui sebuah gradien yang melalui titik sembarang, maka inputannya itu adalah m dan titik sembarang. Titik sembarang di sini adalah x dan y. Jadi di sini m sama dengan input, masukkan nilai gradien selanjutnya kita input nilai x1 sama dengan input, masukkan nilai x dari
sebarang titik. Titik sembarang ya. Begitupun nilai untuk y1 kita copy ini. Kita ganti x-nya dengan y. Nah, selanjutnya baru kita ke case 2 atau kasus 2, dimana inputannya sama. Jadi kita kopas aja case 1, kemudian kita paste di case 2, kemudian kita ganti M menjadi M1. Di sini kita tulis garis sejajar dari garis sejajar. Selebihnya sama dengan x1 dan y1 di atas sesuai dengan soalnya. Berarti berapapun soalnya, di situ kita inputkan nilai x1 dan y1. Selanjutnya kasus ketiga, case 3. Tunggu dulu. Case 3. Nah, kita kopas lagi untuk case 2 ke case 3 itu sama, hanya bedanya itu adalah garis. Di case 2 garis sejajar, di sini garis tegak lurus. Kita ganti yang sejajarnya jadi tegak lurus. Nah, setelah itu kita tulis otherwise. Hal ini digunakan jika kasus 1, kasus 2, dan kasus 3 itu salah atau bernilai salah, atau pada inputannya itu pengguna tidak menginput 1, 2, atau 3. Jadi otherwise ini adalah jika inputannya tidak 1, 2, 3, maka kita tulis display itu pilihannya itu tidak valid. Nah, fungsi otherwise di sini mirip dengan else, dan di sini kita langsung bisa end ya. Nah, otherwise di sini akan variabelnya akan bernilai 0 jika input penggunanya itu tidak sama dengan 1, 2, atau 3. Otomatis variabel yang akan diinput pada persamaan itu adalah 0. 0x ditambah 0. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai dari intercept C pada rumus persamaan linear di atas. Maka dapat kita tulis C itu sama dengan Y dikurangi MX. Dikarenakan untuk nilai X dan Y itu di kasus 1 sampai kasus 3 itu X1 dan Y1, maka di sana juga interceptnya itu akan X-nya itu akan menjadi X1 dan Y akan menjadi Y1. Rumus untuk menghitung intercept itu hanya dengan melihat bentuk umum dari persamaan linear
maka kita pindahkan ruas variabel yang bukan C. Selanjutnya di sini kita tulis persamaan yang akan terbentuk. Persamaan di sini kita menggunakan rumus sprint TF, di mana sprint TF ini itu untuk membuat persamaan dalam format string. Nah, adapun string itu sendiri merupakan serangkaian karakter yang digunakan untuk mewakili teks. Jadi output dari di command window itu nantinya adalah format string, yaitu Y sama dengan %.2fx ditambah persen lagi titik 2f. Nah, di mana persen di sini itu bukan komentar, melainkan menandakan bahwa nilai yang akan diformat itu akan mengikuti format tersebut. Titik 2fx itu artinya adalah kita mengambil dua angka di belakang koma, dimana persennya itu bernilai M, dan yang pertama bernilai M dan yang kedua itu bernilai C. F di sini itu menandakan bahwa itu untuk pecahan. Jadi untuk pecahan maka menggunakan format ambil dua angka di belakang koma. Seperti ini format stringnya. Nah, untuk format string ini digunakan nanti untuk display di sini persamaan linear yang terbentuk adalah sama dengan, nah ini akan mengikuti format string dari persamaan. Kemudian kita display lagi dalam kurung persamaan. Nah, dimana nilai display maksudnya di sini itu adalah persamaan di atas, berarti persamaan itu adalah variabel. Nah, nilai Y pada string itu memuat persamaan bentuk umum Y sama dengan MX ditambah C. Itu sama ya, formatnya seperti itu, hanya mengambil dua angka di belakang koma jika nilainya pecahan. Namun untuk nilai yang tidak pecahan juga diambil dua angka di belakang koma, tetapi dua angka di belakang komanya akan bernilai 00. Seperti itu. Dan persen di awal itu M dan yang kedua itu C. Setelah itu kita akan mencari grafik dari persamaan linear. Dengan yang pertama kita gunakan rumus figur, di mana figur di sini itu artinya adalah membuat halaman baru untuk grafik. Setiap grafik ya di sini intinya, dimana jika nanti tampil grafik yang pertama, maka figur di sini berfungsi untuk menampilkan grafik kedua jika kita dua kali mencari grafik persamaan linear. Selanjutnya X sama dengan linspace, gimana maksudnya di sini itu adalah batas dari garis linear. X-nya X1 min 10, X1 lagi itu ditambah 10.
100. Jadi di sini batas kirinya itu negatif 10 dan batas kanannya itu adalah plus 10. Adapun angka 100 di sini itu artinya adalah jumlah titik dari 0 sampai 10. Berarti di situ nanti garis untuk grafiknya itu dari 0,1, 0,2 dan seterusnya. Selanjutnya kita tulis rumus persamaan ya untuk plotnya atau garis grafik yang nanti akan dibuat. Y sama dengan mx ditambah c titik koma. Selanjutnya kita buat plot untuk grafiknya ya, garis grafiknya dalam kurung x, y, koma, tanda petik itu berarti di sini kita buat garis linearnya berbentuk seperti ini, kemudian red R berwarna merah ya, koma, kemudian kita atur ketebalan garisnya itu dengan line width width dengan ketebalan 2 pixel. Kemudian selanjutnya kita hold on, sebelumnya hold on agar nanti garis sebelumnya itu tidak terhapus. Kemudian baru plot lagi x1, y1. Nah di sini itu adalah titik sembarangnya, kita warnai dengan blue atau B, dan 0O itu adalah titiknya, bentuk titiknya. Selanjutnya kita marker size untuk mengatur ukuran penanda atau lingkaran titiknya itu. Di sini kita taruh 10, M-nya besar, kemudian S-nya juga besar. Nah, di sini kita taruh 10. Kemudian untuk mengatur isi dari penandanya itu kita pakai marker face color. Kita warnai dengan biru juga agar serasi. Marker face color. Jangan lupa sini juga tanda petik 1. Nah, kemudian koma blue B, tanda petik, kemudian tutup kurung, titik koma. Selanjutnya kita buat X label dan Y label, dimana X label itu seperti pada umumnya kita pakai X, kemudian Y label itu Y, tutup kurung. Nah, selanjutnya kita buat title, itu judulnya, judul grafiknya itu kita tulis garis linear. Nah, baru setelah itu grid on, kemudian legend. Legend dalam kurung ini untuk melabeli garis dan bundaran tadi, lingkaran tadi
Itu garisnya itu garis linear, kita tulis garis linear. Kemudian bundaran itu atau lingkaran itu adalah titik sembarang. Titik koma. Setelah itu kita save dengan nama PGL, persamaan garis lurus. PGL kita simpan di sini, terus ini, save ya. Setelah itu baru kita run, kemudian change folder. Nah, sepertinya ada yang salah. Kita cek di situ, baris ke ini. Oh, di situ kurang tanda petiknya. Nah, setelah itu run lagi. Udah semua kan? Ini udah benar semua, run. Nah, ini udah berhasil ya. Ini tampilannya seperti ini kalau berhasil. Kemudian kita coba 1 2, kita gradiennya 2 3 5. Oh, ada yang salah lagi. Kita cek lagi barisnya. Ternyata ada di rumusnya, kita belum kalikan dia bintang. Oke, lagi cek. Ternyata figurnya tidak bisa dibuka, ada yang salah lagi. Kita cek lagi apa salahnya di sini. Kita kali, tekan. Oh, di situ juga rumusnya kurang kali. Coba kita cek rumusnya lagi. Oke, udah run. Kita cek lagi rumusnya. Nah, ini berarti sudah berhasil ya. Berarti kita perlu teliti dalam mengecek rumus ataupun langkah-langkah script tadi. Nah, ini yang biru adalah titiknya, garisnya merah, kemudian garis linear itu title-nya. Nah, berarti ini sudah benar ya, sudah berhasil berarti. Nah, kemudian kita kali, sudah berhasil kali. Ini yang banyak-banyak ini coba kita hilangkan dia. Ini untuk nilai X ya, yang banyak ini kita hilangkan dengan titik koma, karena titik koma itu berfungsi untuk tidak menampilkan output pada command window. Sini rumusnya titik koma, rumus ini juga titik koma. Coba kita run, kita cek lagi. Ini sekarang kita pakai pecahan, coba 3/4. Nah, berhasil ya, grafiknya ada, tapi yang ini, yang banyak ini masih ada. Nah, kemudian lihat persamaannya. Nah, di sini persamaan ini itu dia ambil dua angka di belakang koma, seperti stringnya, format stringnya.
ternyata kita belum taruh titik koma di sini. Kita taruh titik koma. Nah, oke. Kita coba aja yang kedua. Acak aja ya. Nah, di sini juga sudah berhasil, berarti ya untuk nilai yang kedua ini persamaannya juga sudah benar, tidak ada lagi penjabaran untuk nilai X atau garis X-nya. Ini adalah grafik sejajar. Ya. Kemudian di sini persamaannya itu diambil 2 angka di belakang koma ya. Kemudian sekarang kita ini lihat figur ini, ada figur 1 dan figur dia. Inilah fungsi dari figur tersebut untuk menampilkan figur baru jika ingin grafik yang baru. Kemudian kita run untuk nomor 3. Oke, kita acak aja soalnya. Nah, di sini ya nilainya seperti ini grafiknya ya. Untuk lebih pahamnya silahkan coba gunakan soal ya yang berbentuk seperti 3 opsi tadi agar lebih detail juga jawabannya, karena ini soal yang diacak-acak aja. Ya, berarti program ini sudah berhasil dijalankan ya. Sehingga sampai sini saja video kali ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.